don't want to adult today. Don't wanna work my life away. Hey, hey. Please subscribe guys. Wah heran, Nadia tuh manusia atau Pokemon sih? Kok susah banget dicarinya? Iya, padahal kita udah nyisir semua rumah sakit. Heran gua. Gue juga terkadang heran. Sampai-sampai kita nggak sadar, Bre. Kita udah sebulan ngontrak rumah di sini. Cuma buat nyari cewek yang nggak jelas alamatnya. Ini perjuangan layak dapat rekor muri sih kata gua. Mending gua nyari uang receh ya tular langit daripada nyari cewek tanpa petunjuk. Mati lah kita nih. Baiklah, mungkin ini saatnya gue bakal buka amplop merah dari elo, Nat. Sebulan ini gue puntang-panting nyari alamat lu, Nat. Sampai-sampai tukang parkir depan komplek aja udah hafal muka gue. Tapi isi surat lu sendiri belum pernah gue baca. Gue takut soalnya. Takut isinya ada kata-kata yang nusuk hati. Ada-ada aja lu, Nat. Nitip surat cinta segala atuh. Ya udah, sekarang gue buka. Kok? Itu apaan? Isinya tabungan rahasia lu ya? Wah, Atau jangan-jangan lu dapat amplop lagi dari cewek kota nih, Bre. Wah, mantul tuh. atau isinya diskon makan pecel lele kali sampai modar. Gua mau, bro. Ini amplop dari orang. Orang? Siapa? Jangan bilang dari PES lo lagi. Kalau dari fans, pasti tuh cewek kagum dah lihat muka lu yang mirip kalender posyandu. Ini dari Nadia. Hah, yang bener lu dari Nadia. Kapan dia ngasih? Udah lama. Sebulan yang lalu. Waktu kita di desa para penari. Tapi sampai sekarang gua belum baca. Kenapa lu kakak baca? Tolol. Kali aja ada petunjuk. Kenapa lu takut baca sih? Ya kali ada alamat dia di situ. Nanti aja. Ya udah, kalau lu nggak berani buka, gue pulang sekarang. Iya, Pel. Ini udah level penyiksaan diri banget. Nyari orang tanpa alamat di kota besar. Ya gempur lah kita. Kalau kalian pulang, berarti kalian bukan sahabat gua lagi. Lu udah gede, bro. Coba lu udah nikah. Istri lu pasti lahiran kayak ikan, bro. Perkara selembar surat doang. Laga lu udah kayak drama FTV sore, bro. Hidup itu harus konsisten, bro. Apapun yang terjadi, ya terjadilah. Bener, gua takut, Bre. Kok, masa ada kita, sahabat elu. Kita bakal selalu ada buat elu. Sedih, susah, kita sama-sama kok. Iya kok, buka deh. Siapa tahu ada alamat Nadia kan ya, Pel ya? Iya bener, buka aja. Tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan aku. Cium keningku untuk yang terakhir. Semua ini dimulai sebulan lalu. Sebuah perjalanan yang absurd, tolol, kocak, dan tak terlupakan. Tapi di mana nanti kau terluka, cari aku. Kok, sekali lagi maafin aku ya. Gua yang harusnya minta maaf, Nat. Gara-gara gua lu repot begini. Nggak apa kok, santai aja. Ya udah, aku jalan sekarang ya kok. Perjalanan ke kota masih jauh soalnya. Tunggu. Aku mau ngasih kamu sesuatu juga. Nih. Mudah-mudahan ini bisa jadi kenang-kenangan terindah dari gue. Ya, meskipun perjanjian itu nggak boleh dilanggar. Iya, makasih. Jaga diri kamu baik-baik ya. Aduh, Dekat denganku, peluk diriku, Nak. berdiri tegak. Iya pak. di Kamu sayang ya sama Koko? Enggak lah pak, apaan sih? keningku, untuk yang terakhir. Nadia kenapa ya? Langsung tancap gas tadi ya? Kayak ada sesuatu yang benar-benar dia sembunyikan dari gua. Wah, gua jadi takut baca suratnya nih. Takut isinya bikin gua gila. Aku mencintaimu. Tapi kamu hadir ketika hatiku sudah terikat janji pernikahan. Bukan karena cintaku untukmu kurang, tapi karena dia datang lebih dulu, menenangkan luka-lukaku saat kamu masih jauh. Maaf, bukan kamu yang kupilih, tapi aku ingin kamu tahu, kamu tetap berharga. Cium keningku, untuk yang terakhir, ku kan menghilang jauh darimu. Tak terlihat sehelai rambut pun, tapi di mana? Pel, tolong bawain jualan emak ke pasar ya.
Apa sih? Gua udah telat ini. Telat apaan lu? Lu kagak lihat dagangan emak numpuk? Lu pikir itu bisa jalan sendiri ke pasar? Mak, biarin dulu anaknya sekolah. Lu diam! Suara lu tuh bikin emosi gue naik. Tahu kagak lu? Kan gue cuma ngomong baik-baik. Iya, tapi muka lu tuh ngeselin. Mak, hari ini tuh penting, Mak. Hari ini tampil pengumuman kelulusan sekolah, Mak. Gimana sih? Anak dajal, ini yang lebih penting. Mau makan apa lu kalau emak kagak jualan? Mau makan daun lu? Pokoknya dagangan emak harus sampai di pasar dulu. Orang udah pada nungguin no di pasar. Ya udah Pel, Bapak bantuin ya bawa dagangannya ke pasar, biar cepet kamu berangkat ke sekolah. Nggak usah, ntar encok tuh pinggang. Udah, mendingan lu minum kopi aja dah sono. Loh, gue bantu salah, nggak bantu salah. Terus gue harus ngapain? Diam aja ya, ngerti lu. Ya udah, gak usah pada ribut. Heran gua, setiap pagi ribut mulu. Ya udah. Si Tompel kok lama banget sih? Sejam lagi udah pengumuman ini. HP-nya juga kagak aktif-aktif tuh Sapi. Wah, masih tidur kali nih sapi. Ya udah, kita samperin aja ke rumahnya. Ntar kita telat, bro. Ayo dah. Jo, gue mau ngomong serius nih. Apaan sih? Berisik amat deh. Bukan ribut, Jo. Ini mah beneran serius. Gue mau cerai. Ngelunjak nih orang. Belum juga ke pasar, udah ngegas minta cerai. Lu kesambet setan apa, hah? Tiap hari lu ngomel mulu. Suara lu udah kayak toa musola habis selap petir. Gue kagak kuat lagi hidup begini. Wah, enak lu ya, ngomong seenak jidat lu. Lu mah di rumah cuma selonjoran doang kerjaan lu, tapi yang capek gue. Mau gue selonjoran kek, mau gue tiduran kek, tapi cara lu ngomel tuh bikin kepala gue muter kayak kipas angin ngadat. Gak mikir nih orang ya. Lu pikir jadi gue enak, ha? Jualan ikan asin dari subuh, balik sore, badan pegel, hidung amis. Pas pulang ngeliat lu masih di posisi yang sama kayak patung ondel-ondel. Tuh kan, baru ngomong 2 kalimat udah ngejelekin gue lagi. Makanya gue mau cerai, Jo, biar hidup gue tenang. Ya udah, kalau lu mau cerai, gue juga mau. Beneran lu mau? Iyalah, hidup sama lu tuh kayak hidup sama alarm rusak. Kagak pernah bangun, tapi bunyinya ngagetin mulu. Lu mah kalau nyindir suka nusuk banget. Heran gue. Emang kenyataan atuh. Tapi kan gue udah bilang mau cari kerja. Lu ngomong mau cari kerja mulu, tapi kagak pernah gue lihat tuh lu keluar rumah. Kecuali beli es teh manis sama rokok. Lah kalau haus masa kagak minum? Minum sih boleh, tapi masa kerjaan lu cuma haus doang? Hati siapa yang tak luka, Seng? Udah, cukup kok menghina diriku, Jo. Gue mau cerai. Pipik. Ya udah, ayo. Ya udah, besok kita ke pengadilan. Besok gue mau balik ke India. Nyesel gue dulu nggak nerima lamaran Tuan Takur. Malah dapat sayur kangkung sekarang. Kagak guna. Topel mau berangkat sekolah dulu nih. Udah terlambat ini mah. Nah, tuh dia tuh sapi bibi. Cengar-cengir kayak sapi lo. Setengah mati gue nelpon lu tadi, Sapi. Kagak diangkat-angkat tuh telepon. Sorry bre, ya biasa lah. Tadi disuruh emak bawa dagangan ke pasar dulu. makanya gua agak delay. Sorry ya bro. Pengumuman bentar lagi diumumin di sekolah nih. Yuk. Ya udah, ayo jalan. Yuk, let's go bro. Kira-kira kita lulus kagak nih? Gue deg-degan, bro. Kalau gua mah pasti lulus. Gue kan selalu sedia obat pintar di rumah, bro. Widih, pede banget lu. Kalau beneran kagak lulus gimana ayo? Kalau gua kagak lulus, gua kusur tuh sekolah. Gusur? Siapa lu? Presiden lu? Gua bukan presiden, bro. Tapi gua pemilik tanah, bro. Lu kan tahu siapa yang bikin sekolah itu. Intinya, kalau gua nggak lulus, gua ganti itu sekolah jadi kebun pisang. Iya benar. Gua setuju, bro. Yeah,
Lihat dia di lorong langsung gugup gak karuan. Cinta monyet tapi bikin tidur gak tenang. Surat kecil gue selipin di tas warnanya ungu. Boleh kenalan gak? Tangan gue gemeter kaku. Pulang sore Kok gimana? Udah dapat tempat kuliah di kota belum nih? Belum nak. Lah, seminggu di kota ngapain aja lu? Ya nyari tempat kuliah lah. Masa nyari musuh sih ah? Gue kira lu cuma keluyuran doang di kota. Nah lu gimana? Mau kuliah di mana lu? Kalau gue sih rencananya kedokteran. Kalau keterima sih. Hah? Kedokteran? Iya, emang kenapa kok kaget? Oh nggak apa-apa, bagus. Kalau lu mau ngambil jurusan apa? Iya kalau gua sih pengennya dokter juga kali ya. Hah? Mau jadi dokter? Mau ngapain? Iya buat nyuntik elu lah. Apa lagi? Emang lu berani nyuntik gue, hah? Ini nih yang gua tunggu-tunggu. Ayo nak. Pengumuman sekarang sudah bisa dilihat di papan pengumuman. Silahkan cek nama kalian. gak ada beban waktu itu. Cekrek pakai kamera saku gaya paling gaul. Sekarang lihat ulang malah nostalgia. Wah, nama gua kok nggak ada sih? Masa sih? Coba cari lagi, mungkin di bawah kali. Emang kagak ada kocak ini mah ah. Ceritanya gimana sih nih? Wah, bener-bener bakal kejadian ini mah. Kok bisa gitu sih? Masa sih kamu gak lulus kok? Lah, nama Jack sama Tompel juga kagak ada no. Serius kamu nak? Iya Sar, serius. Tapi kalau kalian gak percaya, coba cari deh nama kalian. Bro, jadi kapan nih kita tanam pisang? Nama gua sama Tompel juga kagak ada bro. Pak, kenapa nama saya, Jack sama Tompel gak ada di papan pengumuman ya? Ada itu nak Koko. Masa gak ada sih? Coba cek lagi. Saya udah cek berulang kali pak. Tetap nggak muncul-muncul pak. Masa sih siswa sepintar kamu gak lulus sih? Ya kalau nama saya nggak muncul hari ini, ya terpaksa sekolah bakal saya sulap jadi kebun pisang. Iya. Siap nak Koko. Berisik amat apaan nih? Mungkin pengumuman baru kok. Iya, dengerin dulu dah. Lulusan terbaik tahun ini jatuh pada Muhammad Joko Jaya Adiningrat dan Jeki Jamaluddin. Selamat atas kelulusannya. Pulang sore jalan kaki sambil cerita. Bercanda receh tapi bahagia. Kok nama gua nggak disebut sih? Apa gua nggak lulus ya? Kok, Jack, gua nggak lulus ya? Ya udah, gua balik ya. Tompel mungkin tidak tamat SMA, tapi hidup tidak pernah menilai dari selembar ijazah. Kadang yang tertinggal hari ini akan berlari lebih jauh di hari esok. Yang penting bukan siapa yang duluan lulus, tapi siapa yang berani bangkit. Pacara panas, keringat netes ke sepatu. Tapi semua senyum gak ada beban waktu itu. Cekrek pakai kamera saku gaya paling gaul. Sekarang lihat ulang malah nostalgia ngembul. Sahabat masih inget tiap ribut kecil. Habis itu baikan lagi, gak pakai sensi-sensil. SMA Kadang hidup kasih kita jeda di saat kita merasa paling siap. Bukan karena gagal, tapi biar kita pelan-pelan belajar kuat. Kayak Tompel. Nggak lulus hari ini bukan akhir. Cuma Tuhan lagi bilang, sabar Pel. Restart dulu. Biar nanti jalannya lancar. Namanya juga hidup. Kadang ngelek tanpa peringatan. Pel, lu ngapain di sini sendirian? Dari jauh gue lihat aura lu kayak HP lowbat. Saya cuma menenangkan diri, Pak. Gara-gara nggak lulus ya? Pel, denger ya. Hidup tuh kadang nggak nurut sama usaha kita. Lu boleh rajin, boleh belajar sampai mata merah, tapi hasilnya kadang tetap ngaco. Gue bilang gini bukan buat ngecilin lu, tapi supaya lu tahu, kalau jatuh itu bagian dari jalan semua orang. Saya cuma takut bikin Bapak kecewa. Lah, Pel, gue kecewa bukan soal itu. Gue kecewa kalau lu sampai nyerah. Lu ini anak gue tahu lu rajin, tahu lu berusaha. Dan gue bangga bukan karena lu lulus atau kagak, tapi karena lu masih bisa duduk di sini sambil mikir masa depan. Itu sih udah lebih dewasa dari gue dulu.
Lagi pula, Pel, lulus itu cuma kertas. Gua dulu aja nggak lulus juga loh. Tapi gua tetap kuat. Terus Bopo kenapa bisa kuat? Ya kuat karena nggak ada pilihan, Pel. Lu kira hidup ngasih fitur skip? Dan satu lagi, lu jangan bandingin diri lu sama teman-teman lu ya. Yang lulus itu belum tentu pintar. Kadang cuma hoki doang. Dan yang nggak lulus juga belum tentu bodoh. Kadang cuma sial aja. Dan sial lu itu biasanya turunan dari gue. Apaan sih, Pak? Apa? Ngakuin salah itu tanda kebijaksanaan, Pel. Muter haluan? Boleh. Yang penting lu jangan hilang arah aja. Dia satu-satunya yang gak lulus. Teman-temannya senyum, foto, peluk guru, dia cuma peluk lutut. Dan sementara Tompel lagi berjuang menerima kenyataan, Koko malah sibuk pacaran sama Rani. Iya, Rani, cewek yang ditaksir hampir satu kelas. Cewek yang kalau senyum, abang kantin aja jadi suka ngasih harga diskon. Bang, ST-nya 1 ya. Waduh, kalau Sari yang pesen, abang langsung semangat lagi. Padahal tadi hampir mau tutup nih kantin. Koko terlalu sibuk sama dunia cintanya. Sampai lupa kalau sahabatnya sendiri lagi tenggelam dalam rasa malu. Dan dari sinilah cerita kita berlanjut. Ketika masalah sekolah, cinta, dan pertemanan mulai bercampur jadi satu. Kayak es campur yang salah resep. Bahu lu keras banget ya, kayak nyandar di batu nisan. Wah, ini nih, udah numpang nyandar, masih sempet ngehina pula. Turun aja lo. Iya, nggak gitu juga. Badan gue pegel banget dari tadi. Iyalah, abis lulus, foto-foto, peluk-pelukan sama temen sekelas. Gimana nggak capek? Iya juga sih. Tapi yang lu peluk paling lama siapa, Sar? Ih, kepo banget. Ya jelas temen cewek lah, masa cowok? Iya, syukurlah. Gua kira ada pesaing gue lagi. Lah, emangnya kita lomba? Enggak sih, tapi kalau soal paling deket sama elo ya harusnya gua yang ranking 1 dong, iya kan? Sar, bentar lagi kita mau lewat kebun. Mampir ke rumah pohon yuk. Lah, mau ngapain di rumah pohon? Jangan aneh-aneh ya. Santai, cuma mau ngobrol doang kok. Iya, kita bahas liburan sama kuliah. Lu kan tadi capek, jadi gua ajak buat ngilangin capek lu dulu, Sar. Itu maksud gua. Ya udah, tapi bentar aja ya kok. Gue takut, gue juga belum bilang bokap soalnya. Udah, percaya aja sama gua lo. Gua nggak begitu tipe orangnya, Sar. Kayak yang dia omongin tetangga di film-film Korea. Gimana sih lu tahu kan gua? Kita dulu cuma bocah, tapi cerita tetap mewah. Kok pelan-pelan dong, jangan kuat-kuat, nanti robek, gimana? Dikit. Ih, udah dibilangin jangan kuat-kuat. Tuh kan jadinya robek. Ya udah. Jadi lu beneran mau kuliah ekonomi, Sar? Itu maunya emak gue. Tapi gue malah kepikiran DKV. Kan lu tahu gue suka gambar anime-anime gitu kan? Ya udah kalau gitu, DKV aja lah. Gambar lu kan bagus. Iya, ya siapa tahu lu bisa jadi animator gede kan nantinya. Kayak Maria Ozawa. Maria Ozawa? Maksud lu Naoki Urasawa kali? Otak lu tuh mikirnya cabul mulu, heran gue. Ya itu maksud gua. Pikiran gua tuh selalu ngingat Maria Ozawa kalau lagi berduaan, Sar. Tapi yang gue takut nanti gue gak bisa keterima kok. Jurusan itu susah banget masuknya soalnya. Nah, lu kan tahu gue orang suka traumaan. Gue takut banget gak keterima. Lu kebanyakan takut lu pasti masuk. Kalau kagak ya gue terpaksa protes ke kampusnya. Tenang aja, Sar, abang selalu ada. Lebay lu Jayadi. Mentang-mentang lu pemilik sekolah. BTW, makasih ya supportnya. Lu sendiri kuliah atau mau langsung kerja? I don't know. Pengen kuliah sih, tapi bapak gua maksa gua untuk urusin tambang yang ada di Kalimantan, Sar. Oh gitu. Oh enak banget ya kok. Iya, enak begitu, Sar. Enak banget. Hei, siapa di atas?
Ngaku kakak lu. Astaga, itu kayak suara Pak Kades. Wah sial, ngapain dia di sini sih? Ribet banget tuh kepala desa satu. Hayo, kalian ngapain berduaan di sini? Hari gini masih kabur-kaburan lu berdua. Serius, kita gak ngapa-ngapain, Pak, sumpah. Iya Pak, serius. Ngobrol soal kuliah doang Pak. Bukan kuda-kudaan kita. Kuda-kudaan? Wow, ngobrol kok di rumah pohon. Nggak ada tempat lain apa yang lebih elit gitu dikit? Ngobrol berduaan di rumah pohon. Malah tempatnya sepi lagi, di kebun lagi. Anu Pak, anginnya enak Pak. Jangan ketawa lu. Angin. Kalian berdua ikut saya ke kantor desa. Ayo turun. Bikin puyeng aja lu ya. Cepetan turun. Pak, Jangan, Pak. enggak Pak, Please, jangan Pak. Bapak saya pasti ngamuk, Pak, kalau tahu aku ditangkap sama Pak Kades. Udah turun. Nanti lu berdua jelasin di kantor. Udah. Tutup tuh congor. Waduh, buset dah. Singkat aja. Lu berdua pacaran apa kagak? Bukan, Pak. Pak. Bingung gua sama status kita sendiri Pak. Nah, itu bilangnya bukan. Tapi gaya kayak udah lamaran lu berdua. Heran gua anak muda sekarang ya. Iya Pak, tapi kalau deket sama dia sih gua ngerasa nyaman. Denger kalian ya, kampung kita ini kecil. Kalau orang-orang lihat kalian begini ngobrol berduaan di kebun, itu gosip bakal muter-muter 3 kali dulu sebelum maghrib. Ngerti kakak lo? Dan lo pikir urusan kayak beginian itu nggak ribet apa? Aduh. Oke. Tapi gua nggak segitunya mau hukum kalian. Tapi ngerti kan lu anak orang kaya? Iya Pak, ngerti. Tapi kalau mau serius, bilang. Kalau enggak, jaga jarak. Jangan mesra tapi ngaku temen. Pusing gue liatnya. Denger nggak lo? Iya Pak, denger. Iya Pak, iya Pak, denger. Buset dah. Pak, ini ada sedikit ampau. Gimana caranya supaya masalah ini nggak bocor Pak ya? Oke. Bisa diatur. Santai. Udah lu pulang sana deh. Antarin tuh Sari pulang. Ntar kemalaman lagi lo. Bisa tambah berabe urusan. Makasih ya. Iya Pak, mantap. Kok? Iya kenapa? Lu tadi bilang nyaman sama gue. Itu beneran. Iya bener lah. Lu kok nanya gitu, kenapa? Dari dulu aja gua udah nyaman sama lu. Gimana sekarang? Gue juga nyaman sama lo. Hah? Banget malah. Hah? Tapi lu gak peka. Aduh, gimana nih? Ya lupain aja. Udah yuk balik. Jadi kalau gue mau kita ada status, lu keberatan kagak? Ya gak tahu deh. Lu mah orangnya suka bercanda mulu, gak pernah serius. Waduh, ya udah. Mulai hari ini lu resmi jadi cewek gua ya. Gak bercanda kan? Ya bener lah. Ya udah, hari ini kita resmi jadian. Dan gue mau catat tanggal jadian kita kok. Tapi gue culik dulu bentar, mau kagak? Tapi jangan macem-macem ya. Udah, pulang yuk. Nanti keburu malam ini. Kau tak pernah datang. Ku kenang selalu senyummu yang Makasih ya, tadi udah nemenin gue potong rambut. Iya, sama-sama kok. Lu gak masuk dulu. Aku buatin teh, mau gak? Enggak, ya udah gue balik ya. Jangan lupa besok aja. Besok pagi kita ngumpul bareng sama anak-anak di rumah pohon ya. Oh ya udah kalau gitu, kamu hati-hati di jalan ya. Lu bukannya anak orang kaya itu kan? Ngapain lu bawa anak gue malam-malam? Hah? Gua tanya. Saya cuma nganter Sari pulang Pak dari acara kelulusan. Nggak lebih kok, sumpah. Jangan bohong lu, bangke. Orang kampung udah pada ribut itu. Lu berdua digerebek di rumah pohon kan? Ngaku aja lu. Lu pikir gua kagak tahu apa? Pak, Koko nggak salah Pak, Sari yang salah Pak. Diam! Gua nanya sama nih kodok satu. Codot, lu harus tanggung jawab ya. Lu balik sana, siapin lamaran. Minggu depan harus ada lamaran. Kalau kagak, gua bakal laporin lu ke polisi, ngerti kakak lu ha?
Ngerti kagak? Gua kepret lu ah. Bentar Pak, gua sama Sari, gua sama dia tuh nggak pacaran Pak. Gua cuma nganter dia pulang, sumpah. Mulai hari ini lu resmi jadi cewek gua ya. Ya udah, hari ini kita resmi jadian. Dan gue mau catat tanggal jadian kita kok. Perempuan lu masuk. Masuk gua bilang. Makasih ya untuk semuanya kok. Ku kenang selalu senyummu. Kodok gue bilangin ya, lu harus tanggung jawab. Siapin lamaran minggu depan. Gua nggak mau tahu. Lu harus tanggung jawab. Siapin lamaran minggu depan lo. Atau lu ganti rugi 100 juta karena telah mencoreng nama baik saya lo. Ngerti kakak lo? Iya Pak, ngerti Pak. Gua ngomong apaan ya tadi ya? Goblok banget sumpah. Harusnya gue jujur aja tadi, bukannya bikin dia berharap sama gue. Aduh, Koko goblok. Aduh gimana nih, gue takut nyusahin dia lagi. Tapi gue lebih takut dia benar-benar benci sama gue. Dia marah pasti nih. Gue harus jelasin besok apapun resikonya. Ini Nadia nitip apa sih sebenarnya? Gue nggak kuat lagi nih. Entah isinya apa. Gue malah takut lagi nih ah. Takut nama masalah lagi ah. Udah kok, bukan saja takut. Lu udah bikin Sari malu, bokapnya ngamuk. Lu harus beresin semuanya. Itu baru laki. Dan malam itu, Koko pulang dengan kepala dengan cenat-celut. Antara lamaran dadakan atau ganti rugi 100 juta. Ditambah hati Sari yang retak dibuatnya. Dan satu lagi, amplop merah dari Nadia yang tak kunjung dia buka dari dulu. Koko, lu ngapain di rumah pohon sama Sari? Sampai-sampai Pak Kades nangkap lu berdua. Hah? Pak Kades bilang begitu. Jangan percaya Pak, dia itu suka lebay orangnya. Suka ngarang-ngarang cerita. Emang gila itu Pak Kades. Ngarang? Ngarang dari mana? Lah kamu ketangkep berduaan di rumah pohon. Satu kampung udah heboh itu. Bikin pusing orang tua lu ah. Itu cuma istirahat doang Pak. Capek habis acara penamatan Pak, seharian. Lu istirahat di rumah pohon gitu, di tempat sepi. Koko, astaga Koko. Kalau mau istirahat ya di rumah, bukan di tempat sepi begitu. Aduh. Sumpah Pak, nggak ngapa-ngapain. Sumpah. Tapi pas saya antar Sari pulang, ya bapaknya ngamuk. Katanya saya harus lamar Sari minggu ini Pak. Kalau tidak ya keluarga kita kena denda 100 juta. Astagfirullah, itu mah bukan denda kok. Itu udah akad nikah plus cicilan rumah. Kurang ajar tuh si Bahlil. Seenaknya ngancem-ngancem keluarga gua. Mending dibayar aja dah. Saya belum siap nikah Pak. Saya mau kuliah Pak. Ya besok aja saya mau balik ke kota ngurus berkas. Nggak usah lu kuliah. Mulai malam ini lu nggak boleh keluar rumah, apalagi ke kota. Ngerti kagak lu? Ngerti. Lah kenapa jadi gua yang salah Pak? Saya kan mau jelasin dulu nih. Kalau nggak percaya tanya Sari dah. Pak Kades emang nggak tahu apa-apa. Langsung grebek-grebek aja tuh orang. Kurang kerjaan kali di kantornya. Gila. Pokoknya nggak boleh. Gara-gara kamu nama keluarga kita jatuh. Lu tahu kagak sih? Bapak ini mau maju jadi calon kepala desa lu. Tapi kalau gosip begini nyebar, bisa-bisa Bapak kalah sama Pak Ujang. Yang kepentingan cuma bagi-bagi odading. Lah, kok jadi saya yang salah? Apa hubungannya pencalonan Bapak sama saya nganter Sari sih? Bingung gua. Gua juga bingung. Ngapain lu berduaan di rumah pohon? Gila lu. Udah, mulai malam ini kamu diam di rumah. Bapak nggak mau ada masalah baru. Ngerti gak? Saya ini korban Pak, bukan pelaku. Saya cuma nganter Sari pulang, bukan ngajak dia lari. Rumit banget dah ini urusan, sumpah. Sudah. Lebih baik besok kita ke rumah Sari musyawarah. Musyawarah. Yang ada mereka makin nambah denda nanti. Lu tahu kan keluarga mereka itu gimana? Si Bahlul aja baru dipecat dari kantor desa. Gila. Pak, masa gara-gara gosip begini doang masa depan saya berhenti sih Pak? Bapak nggak kasihan sama anak sendiri gitu? Lu denger baik-baik. Kamu pikir gampang jadi kepala desa, ha? Semua butuh nama baik kok. Kamu ngerti nggak? Jangan paksa nikah dulu Pak. Saya nggak mau. Udah kok, kamu masuk kamar dulu sana. Malu didengar tetangga malam-malam begini adu jotos. Iya Bu. Aduh, bisa-bisanya anak itu bikin repot waktu begini sih. Aduh, bikin jantung gua mau copot. Apa dia kagak tahu waktu kampanye nih? Alamak. Udah Pak, jangan emosi terus. Kayak Bapak gak pernah muda aja.
Kan bapak lebih parah, sampai-sampai nyulik ibu di kebun pisang. Udah ah, besok kita ke rumah Sari aja urus masalah ini. Ya nggak ada jalan lain ya gitu. Buset Pak Kades, mulutnya kompor banget. Bisa-bisanya bocorin ke bapak. Kalau gua di rahasia, kayaknya sih tiap ngomong tuh congornya ada bonus fitnah dah. Wah rugi sugukan gua 500.000 nih, dasar Kades plastik. Besok bakal silaturahmi ke rumah Sari. Ya tapi gimana kalau bokap gue sama Sari langsung setuju? Waduh, ini kekilat nih gua. Demi apa dah, gua belum siap. Ya coba itu Nadia, gua pasti siap lahir batin. Atau gua kabur aja dulu ke kota kali ya, nyari Nadia. Tapi alamatnya kan kagak ada, kocak. Apa ada alamat gak ya di dalam amplop ini? Ah pusing dah ah. Mending gua tidur dulu dah. Kuping gua capek dengerin bacotan bokapnya Sari tadi. Pel, udah tidur belum? Ini gua mau dirampok sama keluarga orang. Balas weh. Lu mah cinta mulu yang lurusin. Lah gua kagak lulus bro, sakit hati gua. Malu gua sama tetangga. Kagak usah khawatir, itu urusan gua. Besok gua urusin langsung ke pusat lu, pasti lulus. Percaya sama gua. Tapi yang penting lu ikut gua. Mau kemana? Ke kota. Buat apa lagi sih lu ke kota? Lu mau nyasar lagi kayak di desa penari lu? Yang ngurusin kuliah bego, lu gimana sih ah? Loh, gimana ceritanya? Lah gua mau ngapain di kota? Lu mau jadiin gua asisten pribadi lu? Iya kagak bego. Udah, besok siang lu sama Jack siap-siap, kita berangkat. Lu kok niat banget sih mau kuliah? Atau ada yang lain? Iya sambil kuliah, sambil nyari alamat Nadia gitu. Dasar lu, buaya darat emang. Gua serius Pel, baru kali ini gua serius sama cewek. Gua denger kabar lu ditangkap sama Pak Kades. Lagi berduaan sama Sari ya? WK. Iya ini yang bikin gua pusing. Tapi gua nggak ngapa-ngapain dia bego. Cuma nyolek doang mah biasa. Cuma bokapnya Sari ngamuk parah tadi. Gua dipaksa nikahan Sari bro. Gila bener tuh si Bahlul. WK. Besok gua dipaksa sama bokap nyokap mau ke rumah Sari silaturahmi. Kalau nanti gua sampai jadi dinikahin sama Sari, lu siap-siap aja, kita kabur. Waduh, ribet lu. Besok aja dah kita omongin. Muol, nggak ada waktu buat ngomongin ini. Yang jelas lu siap-siap aja besok. Kalau ada apa-apa, ngerti lu? Iya, tapi nanti di kota hidup kita aman kan kok? Mustiin aja. Jangan sampai kita berubah profesi jadi pengamen sukses. WK. Kayak lu kagak tahu gua aja lu ah. Gua ini orang kaya bro, tenang aja lu. Iya bos, siap. Malam itu, Koko gelisah, kayak ayam mau bertelur. Besok orang tuanya resmi mau silaturahmi darurat ke rumah Sari. Dan topiknya cuma satu. Masa depan Koko yang tiba-tiba dicepetin kayak promo midnight sale. Sementara keluarganya siap ngomongin lamaran, Koko diam-diam siap kabur ke kota bareng Tompel dan Jack kalau beneran disuruh nikah minggu ini. Jadi besok, entah Koko bakal jadi calon pengantin atau calon buronan dua kampung. Dua-duanya sama-sama bikin deg-degan. Lu inget ya, lu jangan ikut-ikut motong kalau bapak nanti bicara sama bapaknya Sari. Ngerti lu? Lah, kalau pembicaraan bapak udah nggak masuk akal, saya diam aja gitu. Nerima pasal gitu. Wah, kriminal itu mah pak. Diam lu, ngebantah aja kerjaan lu. Nyesel gua nggak ngasih sianidol ke botol susu lu dulu. Bocah zaman sekarang, bikin ribet aja lu. Tiga bener di kau pak, ini anakmu sendiri loh. Diam lu pikir ini sinetron Indo Sayur yang aktornya matinya 3 kali sehari? Hah? Sudah, ayo kita berangkat aja. Hah, masih pagi udah adu jotos. Apa nggak malu sama tetangga? Tersenyum terong walau hatiku menangis. Kaulah cerita tertulis dengan pasti selamanya. Salah mulu lu Pel. Yang bener nyanyinya dong Gua udah berangkat ke rumah Sari nih. Lu gimana? Lu berdua siap-siap ya? Lu serius beneran lu? Lu mah emang sapi lu. Gua serius bangke. Jack, gimana nih? Si Jayadi serius kayaknya. Lu gimana? Ya kalau gua mah gimana ramenya aja Pel. Oke. Tunggu. Gua balas dulu chatnya si Koko. Oke bro, gua sama Jack siap-siap. Lu berkabar aja kalau jadi. Oke, ntar habis pulang dari rumah Sari gua kabarin ya. Lu standby aja di situ. Jack, kayaknya besok pagi kita nggak ngopi di sini lagi deh. Iya sih Pel. Kayaknya kita bakal ngopi di terminal deh. Today
Maaf, rumah saya begini ya. Ya namanya juga orang kismin. Santai aja Pak. Lah, ini kok cara ngomong si Balul beda 1400 derajat sama semalam sih ah? Ya mungkin semalam otaknya naruh di dengkul kali. Maksud dan tujuan kami datang ingin membahas masalah anak kita nih Pak. Iya Pak, kalau saya mah lebih baik dinikahin saja Pak. Biar aib keluarga kita nggak keluar desa dan tambah viral. Kalau saya sih sebagai bapak setuju-setuju saja Pak. Tapi masalah nikah kita serahkan aja ke anak kita masing-masing. Apapun keputusan mereka, ya kita terima. Iya setuju Pak. Oh iya Pak, saya ada hadiah nih nanti dibawa pulang ya Pak ya. Bukan apa-apa kok, ya tapi cuma foto doang. Mungkin bisa jadi pajangan nanti di rumah bapak. Aduh. Waduh, gawat ini. Itu kan foto selingkuhan saya. Iya Pak, gak usah repot. Kalau begitu, kita tentuin aja kapan keluarga kami datang melamar Pak. Kebetulan saya juga calon kades kan. Jadi buat memperluas suara cakupan saya ya kita besanan aja Pak. Iya kan Bu? Nak, gimana? Wah, si Corot Balil malah ngancem lagi. Gimana nih? Gua nggak mau ada yang kecewa. Lo nyambat dahin urusan. Gila, sumpah. Anak saya ini memang pemalu Pak. Sok atuh, tentuin aja kapan lamarannya. Gimana kalau hari Minggu Pak? Hari baik itu, hari romantis. Oh iya, hari Minggu, hari bagus ya Pak ya. Baik, kalau gitu kami permisi dulu Pak. Masih banyak kerjaan soalnya. Ya ada sedikit proyek yang harus saya selesaikan. Tapi jangan pulang dulu Pak. Ibu Sari lagi goreng pisang itu. Tunggu sebentar ya. Oh iya Pak, boleh. Oh iya, Bapak sekarang kerja apa? Sekarang mah nganggur aja Pak. Habis didepak dari kantor desa kemarin. Emang ada masalah apa sih Pak? Sampai ditendang dari kantor desa? Biasalah Pak, rebutan proyek jalan desa. Saya disisain dikit, padahal buat perbaikan rumah itu. Tapi Pak Kadesnya pelitnya minta ampun. Dan ujung-ujungnya saya yang jadi korban Pak, dipecat. Berarti saya punya bahan buat ngalahin dia pas debat calon nanti nih. Markona, mana pisang gorengnya? Ini calon besan kita nunggu dari tadi ini. Lama banget sih. Siapa yang goreng pisang? Lah tadi ada suara kemerces di dapur. Orang tadi cuma kencing doang. Lu kan tahu suara kencing ibu. Bapak bikin malu aja. Ya udah Pak Bahlul. Maaf. Pak Bahlil maksudnya. Kami pulang dulu. Sekalian mau persiapan lamaran hari Minggu. Kan udah lusa itu. Nggak diminum dulu nih. Maaf, cuma air putih. Bapak sih nggak bilang-bilang mau datang. Harusnya gua siapin tuak. Iya Pak, makasih. Kalau begitu kami pamit dulu Pak. Siap Pak. Today. Pel, ini jadi apa kagak sih? Kita dari tadi nungguin tuh jadi. Kok belum dongol tuh sapi? Gimana sih ah? Loh, ada WA ojek dari Koko. Buka. Lo di mana? Kita kabur hari ini. Ternyata Koko juga cinta sama aku. Aku coba chat Koko deh. Kok, kamu ternyata beneran mau ngelamar aku. Aku kira kamu gak bakal datang. Aku kepikiran loh dari semalam. Maaf Sar, gua nggak tahu harus gimana sekarang. Gua yang salah. Gak usah dipikirin masalah semalam. Bapak lagi mabuk itu. Tapi kamu serius cinta kan sama aku kok? Iya, tapi niat gua cuma bercanda doang itu. Lo mah malah nanggepinnya serius. Gua nggak mau nikah muda. Ntar di umur 40-an pinggang gua udah encok. Koyok buat lebaran di mana-mana. Enggak. Oke, kalau itu maumu, aku akan pergi dari hidupmu selamanya. Selamat tinggal. Pel, ini jadi apa kagak sih? Kita dari tadi nungguin tuh jadi. Kok belum dongol tuh sapi? Gimana sih ah? Loh, ada WA ojek dari Koko. Buka. Lo di mana? Kita kabur hari ini. Lo sama Jack siap-siap ya. Tungguin gua di pertigaan hutan. Usahain, gak ada yang curiga ya. Kabur aja dulu, gaspol pakai sendal jepit, tolong nggak punya. Nak, ibu tahu kamu gak mau menikah secepat ini. Kalau kamu mau pergi, ibu gak bisa melarang. Itu hak kamu sebagai anak. Bu, Koko punya jalan sendiri. Saya nggak mau nikah sama Sari. Saya pengen kuliah Bu, kayak orang-orang di luar sana. Ya sudah, kalau begitu buruan pergi. Sebelum bapakmu pulang. Makasih Bu, doain saya semoga bisa kuliah yang benar di kota Bu. Dan cepat ketemu sama Nadia. Waduh, salah ngomong gua, anjing. Nadia. Nadia siapa nak? Oh dia yang apa sih itu namanya? Yang ngurusin saya masuk ke universitas gitu Bu. Oh ya udah, buru pergi sana, nanti bapakmu pulang. Ini kagak ada itu Bu, uang jalan.
Kamu itu kalau soal uang nggak pernah lupa. Ya sudah, ibu nanti transfer buat kebutuhan sebulan ya. Tapi ingat, jangan dipakai buat yang lain-lain ya. Ibu kayak nggak tahu aja dah. Saya ini alim. Ya palingan cuma jajan sekali-kali doang, Bu. Ya sudah, kamu buruan pergi sana. Iya, Bu. Koko jalan dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nak. Jangan lupa ngebut-ngebut ya, nak. Iya, Bu. Kabur aja dulu, gaspol pakai sendal jepit. Kalian siap? Gua mah dari lahir udah siap kok. Kok kita ke arah mana sebenarnya ini? Yang ngikutin jalan besar ini. Ngikutin jalan besar ini? Emang ini jalan ke Jakarta? Kalau jalannya makin gede, berarti makin dekat kota. Lu tahu dari mana? Pakai logika, Jack. Kota pusatnya gede, jalannya juga gede. Kalau nanti ketemu persimpangan gimana? Ya kita ambil yang rame. Kalau dua-duanya rame, pilih yang banyak motor lewat. Mungkin motor banyak belum tentu ke Jakarta mereka kok. Gue tanya ya, Jakarta itu isinya motor semua, Pel. Ngerti nggak lo? Orang Jakarta pagi-pagi ngapain emang? Iya kerja. Dari pagi sampai malam. Kapan istirahatnya? Ya orang Jakarta itu istirahatnya di jalan, Pel. Di bus. Kadang sambil berdiri tidurnya. Wah hebat banget ya kok. Biasa mah itu bagi orang Jakarta mah. Udah kebiasaan mereka mah. Terus kita nanti di Jakarta mau kerja apa selain kuliah? Ya kerja apa aja. Yang penting ada yang nerima gitu. Kalau nggak ada yang nerima gimana? Berarti kita kurang serius nyarinya. Kurang serius apa kurang hoki? Ya sama aja ujungnya, Pel. Gimana sih lu Kok lu yakin bensin kita bakal cukup ini sampai Jakarta? Ya cukup lah, jarumnya masih mentok. Loh itu jarumnya udah goyang-goyang kok. Tenang, di depan pasti ada pom bensin. Lu yakin? Iya yakin lah. Tapi pantat gua udah mulai mati rasa ini. Istirahat sebentar Gi. Nanggung, Pel, nanti kita cari tempat istirahat. Iya, baru setengah hari juga. Gimana sih lu? Setengah hari pertama itu emang paling kerasa sih. Jadi kita bakal gas terus ini? Enggak lah. Terus? Ya udah kita berhenti dulu dah. Lu perhatiin cari pinggir jalan yang sepi. Aman itu. Buat apa? Ya istirahat, dodol. Lu kan tadi capek bilang. Kita berkemah dulu. Tidur di pinggir jalan gitu? Iya, nyinying banget sih lu Terus lu sok-sokan tenang banget, gila. Iya, kalau gue panik bisa oleng ini motor, goblok. Kok perasaan gue tiba-tiba gak enak ya? Lu pengen boker kali? Sono boker dulu dah di semak-semak. Sembarangan lu ngomong. Lah, tadi lu bilang perasaan lu kagak enak. Emang kenapa sih? Mikirin Sari lu? Iya elah, bukan itu. Gue tiba-tiba kepikiran Nadia. Dia kenapa ya? Apa mungkin dia lagi sakit ya? Loh, sakit? Kalau dia sakit kan dia dokter. Bisa ngobatin diri sendiri. Dokter juga manusia kali, Pel. Bisa aja dia sakit juga kan? Aduh. Iya juga sih. Tapi lu kenapa sih bro? Cemen banget jadi laki. Nggak biasanya gue liat kayak gini nih. Kita jalan aja malam ini gimana? Hah? Jalan malam ini? Hello, Mr. Koko. Perjalanan masih jauh. Lu mau bikin kita meriang? Hah? Bre, santai aja. Nadia itu tipe cewek setia. Gue yakin dia bakal nungguin elu. Iya setia sih setia. Tapi pertanyaan gue cuma satu. Kenapa lu kagak minta alamat dia kemarin waktu di desa penari? Gua lupa, Bre. Lu tuh kalau lagi ke bawah suasana, lupa mikir kelanjutannya. Pusing gua. Jadi lu ngajakin kita ke kota cuma nyari alamat Nadia pakai feeling doang, hah? Santai dong. Jangan ngegas gitu. Asal lu tahu ya, gua pergi kagak bilang-bilang sama emak gua. Tompel juga kagak. Cuma buat urusin cinta lu yang kagak jelas ini. Paham gak lu? Tolol lu emang. Kalau lu mau pulang sono. Gua capek. Lu mikir dah. Lu kan udah dewasa. Nggak usah ngajarin gua lu. Kalau lu mau pulang sono. Ribet banget sih ya. Sekarang gua tanya jujur lu. Lu sama Nadia emang udah ada status jadian? Jawab. Jawab, bro. Kenapa lu kagak jawab? Lu ditolak Nadia kan? Jujur aja lu, ngaku lu. Kurang ngajar lu. Apa Ayo, lu? Apa? Ternyata cara main lu gini doang, bro. Lu ngajakin kita cuma buat jadi anjing pesuruh lu kan, Pel? Ayo balik. Kagak usah jadi anjing pesuruh si pengecut ini. Pergi lu sana. Mulai sekarang lu bukan sahabat gua lagi. Terserah lu, Pel. Ayo balik. Berhenti dulu kalian. Lu berdua pikir ini sinetron jam 7 apa gimana? Hah? Pel, lu ikut gua aja dah. Orang begini kagak bisa diajak mikir. Pusing gua. Diam lu, Jack. Gua dari tadi nahan emosi, tau gak lu? Dari desa sampai sini kuping gua panas. Pel, ini urusan gua sama dia. Lu nggak usah ikut campur. Urusan elu, goblok. Lah gua sama Jack diseret ikut. Ninggalin rumah, ninggalin emak. Cuma buat lihat elu galau di jalanan. Hah? Dengerin tuh. Elu juga, Jack. Mulut lu pedas, kagak mikir perasaan orang.
Lu emang provokator kelas kampung lu. Hobinya nyulut api abis itu kabur. Ya gue cuma jujur, Pel. Apa salahnya sih? Jujur pala lu. Jujur tuh ada waktunya, Jack. Ini orang lagi rapuh. Lu hajar pakai kata-kata lagi. Dan lu kok, gue lebih kesel sama lu tahu nggak? Lu diam aja. Lu pendam sendiri. Terus tiba-tiba ngajak kita ke kota tanpa arah. Gua bingung, Pel. Semua orang juga bingung hidupnya. Tapi bukan berarti ngajak temen peran batin di jalanan. Ah, gue capek jadi penengah. Pel. Apa? Lu mau ngomel lagi? Gue sumpahin lu kepleset di got kalau masih grocos lu. Iya, Pel. Maaf. Dengerin gue baik-baik. Kita bertiga harus bareng-bareng. Kalau mau pulang ya pulang bareng. Gua nggak mau ada yang sok jago, sok korban, sok paling sakit. Tai lu pada. Pel, maafin gua ya. Gua tadi hilap. Oh, come on. Gua marah bukan benci kok. Gua marah karena lu sahabat gua. Coba lu bukan sahabat gue. Dari tadi udah gue tinggalin lu. Maaf dah. Dan satu lagi, abis ini nggak ada yang mukul-mukul ya. Nggak ada yang nyolot-nyolot. Kalau mau nangis ya nangis. Kita ini sahabat bro, bukan musuh rebutan luka. Ngerti nggak lu Pale? Iya ngerti, Pel, ngerti. Gua keterlaluan tadi. Sorry. Gue juga kok. Maaf. Gua nggak mau denger siapa yang paling salah. Gua mau denger siapa yang masih mau jujur. Gua jujur, Pel. Gua takut bukan sama Nadia, tapi sama diri gua sendiri, bro. Maksud lu apa sih? Gua takut kalau gua sampai di kota, ternyata gua nggak sepenting itu buat dia. Terus lu pendam sendiri gitu selama ini? Iya, Jack. Gua malu ngomong. Takut lu ketawa. Takut lu berdua nganggap gua lemah. Lu denger ya baik-baik. Gua bukan marah karena lu lemah kok. Gua marah karena lu nutupin semuanya dari kita. Oke, lanjut. Sorry tadi gua mukul elu. Gua mukul elu karena gua benci sama diri gua sendiri. Bukan karena kata-kata elu. Ya cuma pas lu nanya status gua sama Nadia, itu bukan karena gua ditolak. Ya tapi karena gua belum berani nanya. Gua juga salah kok. Gua dorong lu pakai kata-kata kasar tadi. Padahal gua tahu lu lagi keropos hatinya. Gua minta maaf, Jack. Tapi jangan pernah lagi jalan sendirian kok. Kita tanggung bareng-bareng. Ajakin gua dah. Walaupun gua nyebelin. Nah, itu baru dua orang dewasa. Oke, lanjut. Masih mau bareng? Aman saat kau nyaman. Iya kok. Sampai titik darah penghabisan. Mau hasilnya apa juga gue kagak peduli sekarang. Nah gitu dong. Kan enak itu. Oh, kalau nanti lu jatuh lagi, gue siap jatuh bareng-bareng. Kita jatuh bareng, kita bangun bareng-bareng. Udah. Melo banget lu jadi laki berdua. Mending tidur dah. Besok kita jalan lagi, perjalanan masih jauh, bro. Apa itu? Permisi Kak, boleh numpang istirahat sebentar di sini? Boleh. Oh, boleh. Silakan duduk, Kak. Iya Kak, ayo duduk sini gak apa-apa. Nggak usah Kak, saya di sini aja. Saya cuma mau istirahat sebentar kok. Ah, gak apa-apa Kak, sini aja. Aman kok. Beneran nggak apa-apa Kak? Iya, Kak. Nggak apa-apa, gabung aja. Iya kok. Gak masalah itu. Ya udah, makasih banyak ya Kak. Emang mau kemana, Kak, malam-malam begini? Saya mau ke kota Kak, tapi keburu kemalaman. Jadi takut lanjut perjalanan sendirian. Wah, ya kita juga mau ke kota Kak. Wah, berarti searah dong kita. BTW ngomong-ngomong, Kakak mau ngapain ke kota? Malam-malam begini lagi nih, sendirian lagi. Maaf ya, Kak. Saya udah ngantuk banget. Saya tidur duluan ya. Besok perjalanan masih jauh soalnya. Oh iya Kak, nggak apa-apa. Wah, oh iya kalau gitu saya juga mau tidur, Kak. Udah ngantuk banget ini. Mata gua rasanya berat banget. Iya Kak, silakan. Kok Kakak nggak ikut tidur? Ya kalau saya mah belum ngantuk jam segini Kak. Iya jam segini mah gua bilang baru pagi Kak. Oh gitu ya Kak. Kita belum kenalan. Nama saya Budi. Salah. Jack maksudnya. Oh kalau saya Keila. Wow, nama yang sungguh cantik. Secantik orangnya. Oh iya Kak, tadi Kakak bilang mau ke kota. Mau ngapain ya? Mau kuliah Kak, udah mepet banget pendaftarannya. Makanya saya buru-buru ke kota. Wah berarti kita sama dong. Saya juga mau kuliah Kak. Ya kalau boleh tahu ambil jurusan apa Kak? Saya ambil jurusan ekonomi Kak. Kalau Kakak jurusan apa? Waduh, ditanyain lagi jurusan apa ya? Gua kan gak ngerti lagi jurusan kuliah. Saya ambil jurusan presiden Kak. Biar nanti bisa nyalonin presiden. Emang ada jurusan presiden Kak? Lah emang gak ada? Setahu saya sih jurusan itu kayak ekonomi, bahasa, sejarah, sama yang lain-lain. Gitu doang Kak. Nah, mungkin jurusan saya masuk kategori dan lain-lain Kak. Kayaknya sih begitu Kak. Ini gue yang bego apa dia yang terlalu pinter sih? Oh iya Kak, boleh nanya nggak? Boleh Kak,
kakak ini sebenarnya dari mana sih? Kok lewat jalan sini malam-malam? Dari desa Sukamanis, Kak. Wah, tetanggaan desa kita berarti ya kak ya? Iya, Kak. Kebetulan bingit, tapi kok berani banget? Ya mau gimana lagi? Harus beraniin diri. Iya. Emang nggak ada gitu, cowoknya yang jemput. Minimal nganter sampai terminal kayak apa kek. Malah dibiarin sendirian. Wah, parah ini mah. Belum punya, Kak. Lagi mau fokus kuliah dulu. Wah, kalau emang jodoh mah nggak kemana, ya muncul sendiri. Rezeki anak soleh. Oh iya. Berarti sendirian terus ya kak? Iya, Kakak. Kak, kok dari tadi goyang-goyang mulu? Gak apa-apa, Kak. Oh iya. Gue mau nanya dikit boleh nggak? Iya, Kak. Boleh, Kak. Mau nanya apa? Besok pagi gue boleh numpang jalan nggak bareng kakak? Gue yang boncengin dah. Hah? Ya soalnya motor temen gue itu kasihan kalau nanjak, suka ngeden, kasihan kak. Oh, iya boleh, Kak. Gak apa-apa. Serius nih? Iya, Kak. Wah makasih banyak kak. Kak, Iya kenapa kak? aku juga mau minta tolong. Iya kenapa kak? Aku kebelet pipis, Kak. Takut sendirian. Lah ya bilang dari tadi kak, kalau pipis mah nggak boleh ditahan, ntar jadi penyakit, bahaya itu. Maaf, Kak. Udah ayo gue temenin. Iya, Kak. Mantap. Ya udah kak di situ aja, gue tungguin di sini dah. Kak, jangan jauh-jauh ya. Lah emang gue mau kemana kak? Tenang, sampai subuh aja kan bisa kak. Kalau kakak mah. Kak, hati-hati, nanti ada semut, jangan sampai digigit ya. Iya, Kak. Ya udah pelan-pelan aja kak, jangan panik. Kalau panik mah malah lama. Bujet dah, ini orang yang kencing atau kambing sih? Renyah banget di telinga. Gua nggak denger apa-apa ya, sumpah sambar geledek bareng-bareng. Tuh kan, kencing aku gak mau keluar. Iya, gue lagi fokus sama jangkrik ini. Nih jangkrik ribut amat ya dari tadi. Kak Jack, Iya, kok saya malah ketawa ya, Kak? iya bagus daripada tegang. Kencing sambil tegang mah nggak kelar-kelar itu. Bujet dah. Udah, Kak. Oh iya, tuh kan kelar urusan kan? Maaf ya, Kak. Udah ngerepotin. Ah, apaan sih kak? Gue juga kalau kebelet ya nyari semak. Ya bedanya ya palingan ya jongkoknya doang kak. Kak Jack ini emang agak aneh sih. Aneh? Ya aneh dikit nggak apa-apa kak. Yang penting niatnya bener. Tapi makasih ya, Kak, udah nemenin. Iya kak sama-sama. Masa iya gue biarin sendirian malam-malam gini sih? Ih, ada-ada aja sih kakak mah. Aduh Jack, ini momen nih. Jangan sampai lewat. Tapi ngomong apa coba gue? Kak, kok diem? Ah enggak. Gue lagi mikir aja kak. Mikirin apaan sih, Kak? Mikir besok pagi mau sarapan apa. Itu. Kakak bohong kan? Lah serius kak? Cerita aja, Kak. Aku siap dengerin kok. Waduh, keburu ngantuk dia nih. Ini gue harus cepet ini. Tapi gue takut ngawur. Kak, kalau aku ketiduran, maaf ya. Jangan. Maksudnya, iya nggak apa-apa sih. Cuma, ayo Jack, bilang aja. Nggak usah muter-muter lu. Tolol banget sih lu Jack. Kak, gua sebenarnya mau ngomong dari tadi. Ngomong apa? Tapi nanti aja dah. Kak Jack lucu deh, kayak mau ngomong penting tapi ditahan. Iya kak, soalnya mah penting. Ya udah, aku dengerin. Kak, kalau misalnya ada orang baru kenal, tapi kok rasanya nyaman ya? Itu aneh nggak menurut kakak? Enggak sih, kadang emang gitu. Oh ya syukurlah. Ini udah jalan, jangan belok lu goblok. Buru. Terus kalau orang itu pengen kenal lebih dekat, tapi takut mengganggu, gimana kak? Tinggal ngomong aja. Kalau niatnya mah baik. Tolol bener lu, ngomong aja kali. Susah banget congor lu. Ini kesempatan terakhir sebelum dia tidur goblok. Jadi gini kak, sebenarnya gue orangnya nggak jago ngomong. Gue juga bukan tipe cowok yang pintar bikin kesan-kesan gitu. Tapi dari tadi gue mikir, kok bisa ya berkenal bentar tapi rasanya tenang gitu. Gue tipe cowok yang nggak janji macem-macem kak. Gue cuma pengen kenal lebih deket, pelan-pelan gitu.
Kalau kakak berkenan sih, kita jalanin aja dulu. Nggak usah ribet-ribet amat dah ini hubungan. Gua bukan orang kaya, tapi kalau soal niat gua serius, Kak. Lah kok tidur? Momen seumur hidup gua, nembak cewek sampai ketiduran. Ya udah, anggap aja nih latihan. Tidur yang bener ya, Kak. Jangan masuk angin. Gua jagain sampai pagi. Gua romantis banget, anjing. Besok gua ngomong lagi kali ya. Kalau berani sih. Kadang aku pengen jujur sama dia, tapi setiap kesempatan datang, aku malah diam. Entah kenapa, rasa takut selalu lebih cepat dari kata-kataku. Jadi untuk sekarang, aku cuma bisa menemani dari samping. Ya sesederhana itu. Dan aku putuskan, aku tidak akan tidur. Aku akan menjagamu sampai pagi. Aku akan menjagamu sampai pagi. Kak Jack, ayo bangun. Udah pagi ini, kita udah mau berangkat. Pagi? Maaf ya Kak, aku bangunin. Soalnya kita udah mau berangkat. Enggak apa-apa, Kak. Wah, kayaknya emang bener-bener tidur nih perempuan tadi malam. Gak inget sesuatu gua ngomong. Nadia, ngapain lo duduk di situ? Minggir lo, gua mah duduk di situ. Itu bagian gua. Enak aja. Iya, cuma duduk doang. Sensi amat lo. Senso sansi. Minggir lo. Kak, makasih ya semalam udah nemenin. Oh iya, Kak, gak apa-apa, santai lah. Semalam kakak gak inget apa-apa ya? Ingat apa Kak? Ya itu, ya kita ngobrol, Kak. Iya, ngobrol. Terus Kak? Wah, bener-bener parah nih perempuan. Gak inget apa-apa lagi nih, gila. Pel, begini kopi dah. Oh iya. Kak Jack, kenapa sih? Enggak, cuman dingin. Oh, kirain ada sesuatu. Buat comot lu ya. Katanya mau boncengin aku, Kak. Iya, Kak, siap itu mah. Oke, ya udah. Nanti di jalan aja kita ngopinya. Takut kemalaman nanti nyampenya di kota. Iya, oke. Ya udah, ayo kita let's go. Oke guys, kita lanjut perjalanan. Ingat, kita harus saling barengan. Dengar nggak Jack? Iya, siap. Tapi kalau udah masuk kota, lu tahu jalan kan kok? Iya kagak juga sih. Jadi gimana kalau kita jasar lagi kayak di desa penari? Oke, gini aja biar mudah. Kita nanti ikutin taksi, ojek atau apa kek. Yang penting kita nggak hilang aja di kota. Gimana? Kak, tidak usah khawatir. Nanti aku dijemput sepupu aku kok kalau sudah masuk kota. Jadi aman. Wah, serius Kak? Iya Kak, ayo berangkat. Jangan sampai kemalaman sampainya. Oh iya, makasih Kak. Ya kabur lagi dulu. Kak, gue mau ngomong sekarang sebelum nanti kepikiran terus gue. Gue orangnya emang gak pinter ngerangkai kata, Kak. Jadi kalau kedengeran kaku, ya gue emang begini dari lahir. Kita baru kenal sebentar, tapi dari semalam sampai pagi ini gue ngerasa tenang. Gue gak mau janji yang gue sendiri belum tahu bisa nepatin atau kagak. Dan gue juga gak mau maksa sih, Kak. Gue cuma mau jujur. Gue suka sama kakak, itu aja. Kalau jawabannya enggak, juga nggak apa-apa Kak. Ya setidaknya gue udah berani ngomong. Kak, makasih ya udah jujur. Aku benar-benar menghargai itu. Tapi aku mau jujur juga. Sekarang aku lagi pengen fokus sama kuliah. Bukan karena kakak kurang apa-apa. Tapi memang dari awal aku niat datang ke kota buat sekolah. Bukan buat pacaran. Aku takut kalau aku maksain perasaan sekarang, nanti malah nyakitin kakak. Jadi aku nggak bisa. Kakak terlalu baik. Aku nggak tega kasih kakak harapan. Minta maaf Kak. Jangan minta maaf dulu Kak. Ada hal yang kakak harus tahu. Serius ini. Apaan Kak? Ada mitos Kak. Mitos paling bahaya dalam dunia permotoran. Mitos apa lagi? Katanya kalau cowok ditolak cewek pas lagi naik motor, bahaya bakal mengikuti Kak. Hah? Kenapa? Karena cowoknya nggak fokus ke jalan. Udah Kak, jangan bercanda dong. Gua nggak bercanda Kak. Aku serius ini. Jangan dianggap enteng. Udah Kak, aku tahu itu cuma karangan kakak kan. Asal kakak tahu aja nih, waktu tahun 2019 lalu pernah ada penelitian Kak.
Penelitian apaan lagi sih, Kak? Dari Lembaga Studi Permotoran dan Kekecewaan Nasional, Kak. Ih, apaan sih, Kak? Tapi beneran itu, Kak, ada di Facebook. Jadi mereka itu survei cowok-cowok yang ditolak pas boncengan, Kak. Dan hasilnya sangat mengerikan. 70% cowok langsung salah belok. Hah? Serius? Iya. Dan 20%-nya lagi yang nabrak tiang listrik. Terus sisanya? Ya nyasar ke masa lalu. Ya tiba-tiba mikir dosa-dosa zaman SD. Ternyata kakak jago ngarang cerita ya. Ya gue sih gak apa-apa ditolak, Kak. Ya tapi jangan sampai kita masuk got gara-gara mikirin perasaan gue. Ya udah deh, ayo jalan, fokus ke jalan aja, Kak. Tuh kan, mesinnya langsung lega tuh. Kedengarannya. Ya kabur lagi dulu. Anjir, kenapa nih motor? Loh kok pelan? Sial, mati total ini. Kenapa, Kak? Kayaknya bensin gua habis dah. Kak, kenapa berhenti? Motor teman gue mogok, Kak. Ya jelas habis ini. Dari tadi jarumnya nempel di Lu kok nggak bilang-bilang kok dari tadi, kek? Udah berapa nih pom bensin kita lewatin? Ya lu juga diem aja tadi. Buset dah, Ya setidaknya lu bantu gue bilang ke apa ke dan. nambah urusan lagi nih. Gini aja dah. Kita ambil sedikit bensin dari motor kakak. Boleh nggak? Emang bisa, Kak? Bisa, Kak. Sedikit aja biar bisa jalan ini motor. Iya kak. Iya, Kak, nggak apa-apa. Udah kok, coba starter dah. Wah, darurat banget ya. Iya yang penting bisa nyala sampai di pom bensin. Nah hidup ini. Ya udah kok, jalan pelan-pelan aja dah. Nggak usah ngebut. Nanti bensinnya boros kok. Iya oke. Ayo jalan dah. Ayo Pel. Yuk, siap. Erase your name from my mind. I need to forget you. Leave all this pain behind. But I'll never forgive you for the promises you broke. I need to forget you. But I'll never forgive. Kita udah deket banget ini. Tapi ini pintu masuk kotanya yang mana sih sebenarnya? Gue bingung dah. Gue sih kayaknya tahu kok. Tinggal ngikutin cahaya itu aja. Mungkin di situ. Iya tapi jalannya dua. Kiri apa kanan? Gimana sih lu ah? Kiri kayaknya atau kanan? Ya gitu deh, kiri kayaknya. Kok, kalau salah belok kita muter jauh. Lu tahu kan? Iyalah gue tahu. Gue cuman lagi nyari pipes kota dulu bro. Biar pas masuk kota nggak malu. Lu mah dari tadi udah malu kok. Diam lu. Kak, tadi sepupu lu bilang jemput di mana sih? Kita masuk kota lewat mana nih? Kok bentuknya mirip semua? Tadi dia bilangnya dekat gerbang kota. Tapi aku juga tidak tahu gerbang kotanya yang mana. Gerbang? Ini kota apa benteng kerajaan sih? Ada gerbang-gerbang segala. Iya kok. Gerbangnya bentuk apa? Kita cari yang mirip gapura desa aja kali ya. Tidak, bukan begitu, Kak. Dia bilang gerbang itu yang ada lampu-lampu tingginya seperti pintu masuk utama gitu, Kak. Lah, Kak, di sini semua lampunya tinggi. Ini kota. Iya, ini yang bikin kita bingung, tahu nggak? Sepupu lu tuh jemputnya di mana persisnya sih? Nama tempatnya apa? Aduh, gawat. Dia nggak bilang di mana persisnya lagi. Aku juga jadi bingung ini. Udah pelan-pelan aja dulu. Kita harus kelihatan kayak orang kota. Jangan kelihatan kayak orang nyasar. Paham nggak? Iya. Pel, lu tanya ke Ila dah. Gua gengsi nanya mulu. Ya udah gue coba. Kok, sepupu lu kasih ciri-ciri nggak? Misalnya deket toko besar atau deket Alfamart berapa gitu? Dia cuma bilang dekat lampu bulat warna putih katanya. Tapi aku juga tidak tahu yang mana, Kak, lampunya. Lah, semua semua lampu lampunya bulat bulat putih putih, kan? kok. Ya udah. Minggir dulu. Daripada kita muter-muter nyari lampu bulat putih di kota. Bisa gempor dah kita. Iya kok. Ya udah kok, minggir dulu. Gue juga haus ini. Anjir, please. Iya mati juga nih. Gila. Mati bareng-bareng dah kita nih kok. Gimana nih? Waduh, Kak, kayaknya beneran habis dah yang di bensinnya. Jadi gimana ini, Kak? Anjir, sekarang gimana nih? Iya pom bensin juga nggak ada di sini. Ya tempatnya juga sepi begini. Gue juga bingung ini. Waduh, berarti kita harus bikin tenda di sini. Kayaknya begitu, Pel. Yang nggak ada jalan lain. Kak, tunggu dulu. Aku coba telepon sepupu aku aja ya. Dari tadi, Kek. Aku lupa, Kakak.
Tapi mudah-mudahan sudah pulang dari rumah sakit. Iya, halo Kay. Kamu sekarang ada di mana? Kenapa belum sampai sih, Dek? Ini Kak, bensin motor aku habis di jalan. Kok bisa sih, Dek? Ya udah, aku kesana sekarang. Sekarang Sherlock posisimu aja. Iya Kak, terima kasih. Iya, Dek. Kamu di situ aja ya. Jangan kemana-mana. Aku kesana sekarang sama Mas Wira. Iya Kak, aku tungguin Kakak di sini. Kak, sepupu aku mau ke sini. Sekarang bawa bensin. Ya udah Kak, kita tungguin aja dah. Ya udah, mau gimana lagi? Ya setidaknya kita nggak sendirian. Iya, itu pentingnya kita rame. Iya Pel, bener. No, kota no. Emang itu? Iya, itu kota. Di mana ada lampu kayak lampu disco. Berarti itu kota, Pel. Lu harus paham itu. Oh, yo. Oh gitu ya kok. Iya, jadi lu berdua harus ingat. Di mana ada lampu rame, berarti di situ kota. Nah, benar. Gue jadi kagak sabar nih pengen kuliah di kota kok. Ya sabar aja dulu, kita nungguin sepupunya si Keila. Iya kok. Iya kok. Itu mobil kan? Iya, dari arah kota itu. Itu mobil sepupu aku udah dateng Kak. Keiwa, Iya Kak. Ya ampun, kenapa berhenti di tempat gelap begini sih Kay? Bensin motor aku habis Kak, dan teman-teman aku juga kehabisan bensin. mana teman kamu, Dek? Itu di sana Kak, lagi nungguin bensin juga. Hah? Koko? Kok bisa bareng Keila? Aduh, bisa rumit urusan kalau Koko lihat gua nih. Mana gua sama Wira lagi. Dari mana kamu kenal sama mereka bertiga? Di jalan Kak, aku bareng sama mereka dari kampung. Emang kenapa Kak? Kok kayak ngelihat setan sih? Oh, gak apa-apa. Sekarang kamu naik ke mobil Ke. Motor kamu titip aja sama mereka. Soalnya ada yang kakak mau urus malam ini. Tapi Kak, mereka lagi kehabisan bensin. Aku nggak tega ninggalin mereka di sini. Sayang, jangan gitu. Kasihan temennya Keila. Mending kita bantu dulu. Setidaknya cariin bensin dulu lah. Aduh, ya udah Mas. Kay, kamu tunggu di sini ya. Aku cari bensin dulu. Iya Kak, makasih ya. Sayang, kamu tunggu di sini aja, temenin Keila. Biar aku yang nyari bensin. Aku ikut aja Mas. Nggak enak sama teman-temannya Keila. Ayo jalan. Udah sayang, kamu di sini aja temenin Keila. Kamu kok gitu sih sama sepupu sendiri? Jalan nggak? Atau kita putus? Iya. Kak, sabar ya Kak. Karena dia lagi pergi nyari bensin. Nadia. Iya, namanya Kanadia, sepupu aku. Cantik kan Kak? Jangan sampai naksir ya, ntar calon suaminya ngamuk. Iya Kak, makasih ya bantuannya. Iya Kak, santai aja Kak. Mudah-mudahan dapat bensin Kak. Iya, mudah-mudahan. Keiwa, ini bensinnya. Iya Kak. Isi cepat terus naik ke mobil. Hah? Kak, motor aku gimana? Udah, motor kamu biar dipakai temen kamu sampai ke kota. Gak baik anak cewek malam-malam naik motor bareng laki-laki. Sayang, itu nggak sopan. Sini, biar aku aja yang turun. Kamu itu kenapa sih? Dari tadi gelisah mulu. Iya udah sayang, badan aku tiba-tiba gak enak. Ya udah, oke, biar aku yang bawa bensinnya. Berat loh. Wah, makasih Kak Wira. Iya, sama-sama, Dek. Ini bensinnya. Ini mungkin sudah cukup sampai kota. Oh iya Bang, makasih Bang. Iya, sama-sama. Santai aja lah. Oh iya, kalian sekampung sama Keila? Iya Enggak, Bang. Bang. Loh, yang bener yang mana ini? Kita tetangga kampung, Kak. Cuma ketemu di jalan pas aku mau ke kota. Ya barengan lah sekalian. Kan mereka juga mau ke kota, Kak. Iya Bang, Keila juga sendiri. Jadi ya mending barengan. Tujuan kita kan sama. Kuliah di kota Bang. Iya Bang. Iya Bang. Oh, ya udah. Kalau gitu motor Keila kalian aja yang pakai sampai ke kota ya. Nanti kalau udah di kota baru aku ambil. Maaf Bang, kenapa gitu? Ini permintaan Nadia, sepupunya Keila. Kalau dia yang bilang mah harus diikutin maunya. Ya namanya juga perempuan. Kak, mereka nggak macem-macem kok sama aku. Please, bilang ke Kak Nadia dong Kak, supaya ngizinin aku sama teman-teman aja. Nanti mereka yang nganterin aku ke rumah Kak Nadia. Iya kan Kak? Iya bener Kak. Ya udah, kalian semua minta izin aja sama sepupunya Keila. Yakinin dia kalau kalian bener temennya. Oke, udah,
Sana ajak teman-teman kamu minta izin dulu. Iya, Kak. Kak, maaf ya. Bukan apa-apa kok. Cuma sepupu aku itu emang agak aneh orangnya. Udah, ayo. Suwe bener dah ini calon suami. Aduh, gimana dong? Gue harus ngapain ini? Ya udah Kay, nggak usah. Mending kamu naik mobil aja. Nanti kita yang bawa motor kamu ke rumah sepupumu. Kodok, emang lu tahu jalan kota? Udah nurut aja dulu lah. Iya kok. Ya udah deh, terserah kalian aja. Astaga, kakak, kenapa pakai selimut? Aku sakit. Iya sakit. Badan aku tiba-tiba nggak enak, Dek. Aduh, kepala kakak mau pecah rasanya. Aduh gawat, mudah-mudahan Koko nggak curiga kalau ini aku. Oh, ini Kak, teman-teman aku. Mereka mau minta izin langsung sama kakak. Ayo Kak, ngomong. Ayo kok ngomong dah. Lah kok gua? Lu aja Pel, lu kan pintar ngomong. Lu aja Jack. Lu kan lebih dekat sama Kayla. Enggak Kak, aku sama Kak Jack cuma boncengan biasa kok. Tapi please, izinin aku Kak sama mereka sampai kota ya, please. Kayla, pokoknya nggak boleh. Sekarang kamu naik mobil, biar mereka aja yang bawa motor kamu. Kamu mau mama kamu tahu kalau kamu boncengan sama laki-laki, hah? Iya, jangan dikasih tahu lah Kak. Sombong bener jadi orang. Gua nggak ngomong sama elu ya. Jadi sebaiknya elu diem aja, oke? Iya Kak. Maaf, kok gua ngerasa nggak asing sama bacotan dia sih. Ya udah, Kay, kamu naik ke mobil sekarang. Tapi Kak, Nggak ada tapi-tapi. Cepet naik ke mobil, sekarang. please lah Kak, sekali ini aja. Pokoknya enggak, ya enggak. Kamu. Saya kok. Bukan kamu, tapi yang di samping kamu itu. Koko Jayadi maksudnya. Ah iya, tolong kamu bawa motor sepupu aku ya. Nanti Mas Wira yang ambil ke alamat kamu nanti. Alamat? Kita belum nyampe kota ini Kak. Boro-boro alamat. Rumah kontrakan aja belum ada. Gimana caranya mau ngambil motor si Kayla nanti? Kalian belum punya tempat tinggal di sini. Belum Bang. Ya rencana awal kita sih itu Bang. Yang paling utama sebenarnya Bang. Kalau kalian mau ngontrak rumah, saya punya rumah kok yang nggak jauh dari rumah Nadia. Kalian bisa ngontrak di situ aja kalau mau, biar gampang komunikasinya sama Kayla nanti. Iya mau Bang. Kak Wira ini punya usaha kontrakan loh. Dari yang biasa sampai yang elit Kak. Wow. Tapi berapa biaya kontrakannya Bang kalau boleh tahu? Soalnya kita mau langsung tinggal kalau cocok harga mah. Kalau yang di ujung kota, itu setahunnya 15 juta. Kalau yang dekat rumah Nadia, itu sekitar 50 juta setahun. Tapi aku saranin pilih yang dekat rumah Nadia aja. Kan Kayla tinggal di rumah Nadia, jadi sering ketemu kalian. Wah anjir, bener-bener suwe nih si Wira Sableng. Pasti aku ketahuan sama Koko kalau dia sampai jadi ngontrak di deket rumah gua. Gua nggak mau berantem tiap hari. Ih, jangan sampai ya Allah. Kok lu punya duit segitu nggak? Iyalah, lu pikir gua orang miskin? Kita ambil rumah yang 50 juta. Ya kalau ada yang lebih mewah mah saya pilih itu Bang. Wah anjir, pasti gue cuman mimpi nih. Wih, kakak keren. Ya keren dong Kay. Temen aku ini orang kaya di kampung. Bisa beli apa aja dia mah. Kalau mau sih, saya punya rumah mewah yang sementara akan dilelang nanti. Harganya sekitar 11 miliar. Kalau mau, ambil itu aja. Lebih keren lagi bro. Wah, akhirnya Wira Sableng otaknya bener. Please beli itu kok, biar lu jauh-jauh dari gue deh. Ya tapi lokasinya jauh dari rumah Nadia sih. Udah, mendingan ambil yang dekat rumah Nadia aja. Supaya Kayla nggak ribet jauh-jauh ke rumah kalian. Wah anjir, tetep goblok nih orang ya. Waduh. Aku ngontrak dulu aja Bang kalau gitu mah. Katanya sakit, kok ketawanya kayak orang sehat sih? Ketawa kan bisa bikin sehat mas. Gimana sih? Oh ya udah, lepas selibutnya kalau gitu sayang. Tapi masih agak meriang sih mas badan aku. Kamu kok lucu banget sih sayang. Oh ya mas, aku pengen kasih tahu ke mas. Apaan sayang? Kalau rumah kontrakan yang samping rumah aku itu ada hantunya loh mas. Berhantu. Pak Asep sendiri yang pernah lihat. Katanya ada kuntilanak serem mas. Nggak ada hantu. Itu cuma orang-orang aja yang bilang gitu. Karena nggak mampu ngontrak rumah semahal itu. Ya udah, ayo kita jalan. Sudah larut malam. Kasian mereka butuh istirahat dari perjalanan jauh. Mati dah gua nih. Kak, aku boncengan aja ya sama Kak Jack. Please Kak, kan satu arah.
Ya udah, sana Gi. Makasih kak, aku janji akan menjaga setiap sudut Kayla agar tidak lecet. Ya udah, buruan berangkat. I need to forget you, erase your name from my mind. I need to forget you, leave all this pain behind. But I'll never forgive you for the promises you broke. I need to forget you, but I'll never forgive. Wah, mewah banget bang. Wah, baru kali ini gue lihat rumah segede ini. Ya udah, ini kuncinya. Semoga kalian betah di rumah baru kalian ya. Dan soal hantu-hantu itu, nggak usah percaya. Itu hanya kata orang kok. Oke, aku balik ya. Uangnya gimana bang? Santai aja, besok aja aku kesini lagi. Ya udah, aku antar Nadia sama Kayla pulang dulu. Semoga kalian suka sama rumahnya ya. Iya bang. Iya bang. Kamu kok gampang banget percaya sama orang asing sih? Gimana kalau mereka kabur bawa barang-barang kamu? Gimana coba? Kak, mereka bukan seperti yang kakak kira. Mereka itu orangnya baik-baik. Lagian mereka juga tetangga kampung aku. Jadi nggak mungkin mereka macam-macam. Maksud aku kan baik. Aku cuman nggak mau terjadi sesuatu nantinya. Iya nih, kamu kok pikirannya gitu terus dari tadi sayang? Curigaan amat, emang kamu kenapa sih? Nggak apa-apa. Cuman sekarang tuh kita harus kudu hati-hati sama orang baru sih, Mas. Terutama kamu, Kay. Jangan deket-deket sama mereka dulu. Kan kamu ketemunya di jalan, kan? Jadi kamu nggak boleh ketemu mereka dulu. Hah? Ya udah, Kak. Aku ngontrak rumah aja kalau gitu. Aku nggak mau dikira sama mereka sok bangga. Mereka udah nolongin aku di jalan. Nggak mungkin aku mau langsung cek gitu, Kak. Bukan gitu, Dek. Kamu jangan salah paham dulu. Nanti deh aku jelasin di rumah cara-cara berteman sama orang asing. Kamu tuh lucu ya sayang, ada-ada aja. Ih, dibilangin gak percaya lagi. Ya udah terserah kalian aja. Kalau nanti terjadi sesuatu, kalian tanggung sendiri ya. Kamu ini kok tiba-tiba aja aneh gitu sayang. Kayak benci banget sama teman-teman Kayla. Kamu kenapa sih? Aneh banget hari ini. Ya saya mah cuman hati-hati aja, Mas. Si Kayla kan baru di sini. Apa kata orang tuanya nanti kalau terjadi sesuatu? Kan saya juga yang harus tanggung jawab. Udah, ini udah sampai sayang. Oh ya, besok mungkin tenda sama terowongan bakal datang pagi sayang ya. Aku udah bayar sewanya kok. Kamu tungguin aja, jangan sampai abangnya nyasar ke hajatan lain. Oh, iya Mas. Dan besok kayaknya aku mau ke Jepang dulu sayang. Ada pertemuan mendadak sama bos properti di sana. Dan mungkin baliknya insya Allah pas malam tahun baru, aku balik sini sayang. Gak bisa diundur sayang. Kan ini pernikahan kita udah sisa 4 hari lagi loh. Masa aku yang mau ngurus semuanya sih? Ya nggak bisa diundur sayang. Soalnya ini mendadak banget. Tapi pasti aku pulang kok. Tenang aja. Oh ya udah, kamu hati-hati ya sayang. Dan awas, jangan lirik-lirik cewek Jepang ya. Awas ya. Iya sayang. Nggak mungkin lah aku begitu. Ya udah sayang, kamu langsung pulang aja ya. Iya sayangku. Ayo Kay turun. Iya Kak. Kakak kenapa sih selalu larang-larang aku? Aku sudah dewasa Kak. Sedikit lagi aku kuliah. Kalau kakak terus ngatur aku deket sama cowok atau enggak, orang-orang malah nganggap aku sok suci, sok sombong. Bukan begitu, Dek. Kakak bukan melarang kamu bergaul sama cowok, tapi jangan sama Koko. Hah? Dari mana kakak tahu nama teman aku Koko? Aku nggak pernah bilang. Kakak aneh banget deh. Itu kakak denger tadi. Iya, tadi. Temennya kamu yang bilang. Bohong kan? Kakak kelihatan aneh sejak di mobil. Tiba-tiba pucet, sakit, gak mau turun. Sebenarnya kenapa sih, Kak? Tapi kamu harus janji. Apapun yang kakak bilang nanti, jangan cerita ke siapa-siapa. Apaan sih Kak? Ribet banget. Kamu lihat nggak di tangan kakak ini? Ya, semua orang juga tahu Kak kalau itu gelang. Apaan sih? Ini gelang dari temen kamu, Koko. Hah? Bercandanya jangan kayak calon ibu-ibu begini dong. Kakak serius, Kay. Makanya kakak tadi takut banget ketahuan sama Koko. Kalau ketahuan, bisa-bisa Mas Wira marah besar, Kay. Hah? Serius, Kak? Nggak bohong kan? Ya serius lah. Masa aku bohong sih? Kamu nggak lihat aku udah kayak orang gila tadi waktu kalian nyamperin aku di mobil. Untung aku bawa selimut. Coba kalau nggak, wah nggak tahu bakal gimana deh. Kak,
aku kok mau pingsan ya? Jangan pingsan, Kay. Tolong kakak, gimana caranya Koko nggak tinggal di rumah itu? Kakak takut ketahuan, Kay. Please deh, Kak. Aku juga udah mulai takut banget. Aduh, apa dia nggak pernah baca surat dari aku ya? Kok dia ke kota sih? Hah? Kakak pernah kasih surat ke Kak Koko? Iya, Kay. Waktu kami tersesat di desa penari. Panjang ceritanya, Kay. Waktu itu Bapak nelpon aku malam-malam. Bapak minta tolong aku segera datang ke rumah tua. Soalnya temennya kena tembak. Kena tembak? Kak Koko kena tembak maksudnya, Kak? Iya. Jadi aku usahakan datang malam itu. Untung di mobil aku ada cairan infus sama beberapa alat bedah. Jadi langsung aja aku keluarin pelurunya. Terus aku jahit tanpa bius. Astaga, kok bisa kena tembak gitu sih, Kak? Emang dia punya masalah apa? Halo? Mas? Mas Wira udah berangkat? Belum sayang, ini kan masih subuh. Ada apa emang nelpon subuh-subuh gini? Oh, Mas. Bisa nggak kirim nomor sopir yang mau bawa terowongan sama tenda, Mas? Oh, bisa. Tunggu, aku kirim sekarang. Oh iya, Mas. Makasih. Iya sayang. Nah, ini dia nomornya. Ayo cepet, Nadia. Assalamualaikum, Pak. Iya, waalaikumsalam. Saya Nadia, calon istrinya Mas Wira. Bisa nggak terowongan sama tendanya diantar sekarang, Pak? Kok subuh bener, Mbak? Kan nungguin matahari melek dulu, Mbak. Oh, nggak bisa, Pak. Gimana ya? Jadi gimana? Bisa nggak? Bukannya nggak bisa ya, Mbak. Tapi Nanti saya kasih tambah uang beli rokok. Gimana? ya kalau gitu mah oker. OTW. Cepet ya, Pak. Iya, Mbak. Semoga Koko belum bangun. Gue takut ketahuan. Berulang kali aku bilang jangan-jangan di situ, di situ. Oh oh oh, titik kelemahanku. Sudah ku tepis tangan nakal itu, tapi terus saja kau lakukan. Ah sayang, geli-geli dong, 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 geli-geli dong. Gak kuat, haduh-haduh gak kuat. Nah, akhirnya datang juga. Tunggu. Pak, ini buat beli rokok sama seblak. Oh iya, Mbak. Makasih. Oh iya, langsung turunin aja ya, Pak, semua. Aku masuk dulu. Oh iya, siap, Mbak. Gimana tuh? Apa udah kesebar semua amplop semalam? Udah, Pak. Tapi kayaknya duitnya kurang dah. Kurang apanya? Itu 200.000 per keluarga loh. Gede itu. Ya kurang, Pak. Pak Ujang aja isi amplopnya 150.000 per kepala. Lah Bapak, bukan per kepala, per keluarga. Dari mana lu tahu, Tok? Ya tahulah, Pak. Orang anak saya dapat. Jadi di rumah udah bagi suara. Saya sama Marni milih Bapak, walaupun tanpa amplop. Ya anak saya terpaksa ke Pak Ujang, soalnya dapat amplop, Pak. Ya takutnya nanti dosa kalau anak saya juga milih Bapak. Tai kucing si Ujang. Dia pikir saya orang kismin. Weh. Ya udah, nanti malam lu kesini lagi ambil amplop. Gue pulang dulu nyiapin semuanya. Siap, Pak. Ya Tuhan, mudah-mudahan cukup buat beli motor baru. Samsul, mau aja dikadalin. Ke rumah sakit yuk. Lah ngapain? Lu sakit? Ya nyari Nadia lah, apa lagi? Subuh-subuh gini kok. Lah iya, Tapi lu tahu kan rumah sakit di mana? kampungan banget sih lo. Gitu doang mah easy. Lu kan tahu, insting gua tuh kuat, bre. Gimana lu? Oke lah kalau begitu. Ya udah, gua juga mau mandi dulu. Bre, abis mandi lu pakai baju lu yang menurut lu paling keren dah. Kenapa emang? Itu si animator tolol kita repot katanya kalau sering gonta-ganti baju kok. Lah, enggak. Enak aja lo. Gua nggak bisa. Apaan sih? Gua dulu yang mandi. Gua dulu kok, gua pengen boker. Wah anjir, enak aja lo. Lo mah menyisakan rasa tai saat gua mandi lo. Gila lo. Tapi gua udah kebelet berak ini kok. Muka ongol. Di sini kan bukan cuma atu kamar mandinya. Yang di bawah juga kamar mandi tuh. Dongo, lo berdua di situ aja dah. Yo. Lah, lo ngapain masih nangkring di mari lo? Mau gua kencingin kaki lo biar hangat. Iya siap bos. Ya udah buru, abis mandi sarapan, abis itu let's go. Iya siap bos. Lah ini apaan dah? Punya siapa sih ini? Ngelangin jalan aja nih ah. Oh, mungkin ini bakal tenda acara si Wira sama Nadia kok.
Iya bisa jadi. Udah, ayo. Iya. Alhamdulillah, akhirnya mereka keluar. Kak, emang gak merasa kasihan gitu sama Kak Koko? Kasian kenapa? Ya, kasihan. Mungkin aja kan Kak Koko pengen ketemu sama kakak. Ya, kasian sih Kay. Tapi kalau dia tahu aku bakal nikah gimana? Ya mendingan jujur aja kak, daripada nanti ketahuan. Gimana coba? Pusing gua. Gini aja kak, kakak ketemu aja sama Kak Koko. Jelasin semuanya, aku yakin dia bakal ngerti kok. Aku gak bisa, Dek. Gak bisa. Atau kakak sebenarnya lebih sayang Kak Koko dibanding Kak Wira? Apakah selamanya cinta? Kakak gak bisa bilang, Dek. Gak bisa. Mudah-mudahan Koko bisa ngerti setelah baca surat dari aku. Coba lu bilang bocah sekali lagi. Bocah. Sudah tak mampu atau engkau yang tak pernah menginginkanku lagi. Dek, kamu lapar nggak? Beli nasi goreng yuk di depan. Kakak sengaja ya alihin pembicaraan. Kakak sayang kan sama Kak Koko? Emang kamu ngerti soal cinta? Ya tau lah, kakak aja tuh yang gak ngerti perasaan orang. Kok, lu yakin ini rumah sakit tempat Nadia bekerja? Iya, makanya kita masuk dulu nanya-nanya, Oon. Ya udah, tunggu apa lagi? Ayo masuk kalau gitu. Ayo. Iya. Maaf Pak, numpang nanya. Apa di sini ada karyawan yang namanya Nadia? Nama Nadia yang kerja di sini ada 5 orang, Dek. Emang ada urusan apa? Mau nikah apa mau cerai nih? Cerai? Enggak Pak, kita cuma nyari aja Pak. Biasa Pak, teman lama. Pengen ketemu aja gitu. Ini Pak fotonya. Ya kali Bapak pernah berjumpa gitu. Hah? Ini dokter ya, Dek? Iya Pak, mungkin kerja di rumah sakit ini Pak. Nah makanya saya singgah Pak, gitu. Emang kalian gak bisa baca tulisan gede yang di atas itu? Kantor Pengadilan Agama. Kantor Pengadilan Agama. Berarti salah masuk Pak. Maaf Pak kalau gitu. Iya, sana lo. Ganggu aja lu pagi-pagi, gila lu. Malu-maluin aja nih. Untung gak ada kamera. Sekampung bisa malu menyaksikan kotoran kita ini. Jadi gimana nih? Lah, lu mah yang pegang setir kok. Tapi ya, lu juga harus ngerti lah. Kita ini bukan robot. Terus lu apa dong? Musang? Sembarangan aja lu Jayadi. Bercanda. Ayo udah, lu pilih tempat makan paling mahal dah. Gua harus kasih servis full supaya kagak kabur lu pada. Ya udah. Ayo jalan. Perut gua udah lapar nih. Let's go. Lah, kenapa berhenti kok? Tadi kan lu sendiri bilang lapar. Gimana sih ah? Oh iya. Jadi ini warung paling mahal di Jakarta ya? Udah gak usah protes lu. Yang penting kenyang mah beres. Bang, pesan makan bang 3. Iya, siap mas. Iya bang. Ayo ah. Ayo. Habis makan kita lanjut pencarian ya. Aman, yang penting perut aman dulu. Kayak kenal dah. Om Bahlil, pesan nasi goreng 2 ya. Pedes semua Om. Iya, siap bu. Oke, kamu mau pedes atau enggak? Yang super pedes kak, kayak mulut ibu-ibu gosip. Iya, siap bu. Tapi di mana ya? Goblok, itu Nadia. Kalian tunggu sini. Kok makan dulu. Anak muda zaman sekarang Edun. Ya gini nih bocah kalau mabuk sinte. Udah Pel, biarin aja. Biarkan dia mengejar cintanya sendiri. Makan aja dah kita nih. Yuk. Kabur aja dulu. Nadia, tunggu. Lah, kayak kenal. Siapa ya? Anjing, tidak. Motor bapak gua. Anjing. Jangan kapok. Oke, suara apaan tuh? Oh, orang kecelakaan kak. Hah? Orang kecelakaan? Astagfirullah, mudah-mudahan gak apa-apa. Suara tabrakannya kenceng banget tapi kak, pasti parah itu mah. Iya, itu mungkin parah. Jack, lama banget ya si Koko. Iya sih. Ya mungkin dia lagi skimit sama Nadia kali Pel. Mending kita pesen lagi aja kali ya. Gimana? Iya, setuju. Bang, pesen 2 lagi bang, bisa? Ya 10 juga bisa mas. Bujet, 2 aja bang. Oker.
Oke, aku mau ke rumah sakit dulu ya. Kamu nggak apa-apa kan di sini? Oh iya kak, aman-aman. Bener nih. Iya kak, gak percayaan amat sih. Ya udah, nanti aku suruh Kinan buat kesini temenin kamu ya, Dek. Kinan siapa kak? Kinan temen kakak, yang juga baru mau masuk kuliah kayak kamu. Wah iya kak, boleh deh. सस इस मरीज की पहचान पता करो कोई जानकारी मिले तो तुरंत मुझे बताना जी डॉक्टर यहाँ इसका बटुआ और मोबाइल फोन मिला है डॉक्टर ठीक है तुरंत इसके परिवार से संपर्क करो जल्दी जी जी डॉक्टर Pesen 2 lagi, nasinya dikit aja bang. Oker. Si kampret lama bener dah. Ini aja udah pesanan ketiga pel. Malah asik-asik pacaran dia. Bangke bener tuh orang. Bre, kayaknya gue udah nyerah dah. Kayaknya kalau nambah 1 porsi lagi, kemungkinan gue berak di celana ini. Suwe, kok malah bahas-bahas tai sih lu ah? Iya sumpah Jack, ini udah berajal ini Jack. Kita tunggu si Koko di luar aja kali ya. Lu mau bayar ini emang? Ya kagak, gue mau kosong Jack, dari kampung sampai kota. Ya udah, lu diem makanya. Bu, ada pasien kecelakaan baru masuk ICU. Keadaannya bagaimana? Masih lemah, Bu. Pasien juga tidak punya identitas, Bu. Masukkan aja pasien tanpa identitas dulu. Oh ya, saya ke ICU sekarang. Baik, Bu. Koko, ngapain lu di sini? Lu pergi ada sana. Gua sadar kok kalau gua cuma orang kampung yang berharap cinta dari seorang dokter. Gue emang bego. Bego. Asu. Lu pergi aja sana. Kok bukan gitu. Aku Jujur, kedatangan gua ke kota hanya karena ingin mengembalikan amplop merah asu yang lu kasih. Kok Gua gak pernah baca asal lu tahu ya. bukan gitu. Gua mau hidup normal, Nat. Tanpa cinta asu dari perasaan gua sendiri. Kok Lu tega, Nat. Gua teriak-teriak ngejar mobil lu tadi manggil lu. Tapi lu sok-sokan gak denger. Sampai gua kecelakaan. Lu tahu nggak? Tubuh gua berkelantungan kayak monyet di pohon kota. Asu bener gua. Bener-bener asu. udah cukup. 시간만이 흘러갈 뿐이야 사랑해요 고마워요 따뜻하게 나를 Kok maafin aku. Aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Tapi kita tidak bisa bersama. 마음이 드나봐 내 욕심이 Udah basa-basi doang lo. Aku mau balik aja. Jack sama Tompel dari tadi nungguin gua di warung. Mau kemana lu? Iya gua mau pulang lah. Gak boleh, kamu parah, gak boleh pulang. Terus Tompel sama Jack gimana? Kasihan dia. Nggak punya duit buat bayar makanan. Ya udah, biar gue yang jemput mereka. Lu diem aja di sini. Jangan kabur lu ya. Ya udah siap, Beb. Kamu bilang apa barusan? Gue nggak denger. Gua bilang, ya udah siap, Mbak, kambing gitu. Nggak ngerti baik lo. Ya Allah, gue nyaman banget kalau ngobrol sama Koko. Tidak. Jangan sampai ada yang tahu kalau aku kenal sama Koko. Ya udah, aku jemput Jack sama Tompel dulu. Oh ya, 견딜 수 있을까 너무 힘들던 시간들 Jack, gue udah gak tahan ini. Gerak dikit pasti OTW. Waduh, bikin malu aja lu. Lu mau menjatuhkan nama baik kampung kita, hah? Awas lu ya kalau sampai berak ke sini. Gue bener-bener udah gak tahan ini. Iya, sabar lu. Tahan dulu, apa sih? Bikin pusing aja lu ah. Bang, WC umum di mana ya? Lu mau kabur ya? Enggak bang, sumpah. Temen gua aja yang mau boker bang. Pokoknya kagak. Alasan aja lu. Mau kabur lu ya? Ya udah, berak di sini aja berarti ya. Hah? Udah. Buru pergi dah. Makasih bang, Pel. Ayo buru. Model beginian nih yang bikin bangkrut perusahaan gua. Awas aja lu ya kalau kagak balik. Gua santet lu. Bu dokter, mau beli nasgor lagi bu? Enggak pak. Ada nggak tadi 2 orang yang makan di sini? Iya banyak bu. Warung saya kan selalu rame. Ya, siapa tahu bapak tahu orangnya. Satunya gendut, satunya lagi kurus. Rambutnya belah 2. Oh itu, yang kabur nggak bayar bu? Nanti aku bayar pak. Tapi bapak tahu nggak mereka kemana? Dia kayaknya lagi ke masjid depan bu. Lagi boker katanya. Tapi nggak balik-balik sampai sekarang. Tungguin aja dulu bu. Ya udah pak. Loh, Lah, mana dia? mana dia?
temen kalian kecelakaan dan sekarang lagi di rumah sakit. Hah? Ayo cepet. Kok, lu nggak apa-apa lu? Ya, santai lah, luka kecil doang mah. Jangan lebay lo. Lu jangan gitu bro, gue takut ini. Ya gue bersyukur kecelakaan. Lah, goblok bocah. Emang kenapa lu bersyukur lu? Ya hikmahnya ketemu Nadia. Ya bener juga sih. Iya bener, jadi kita nggak susah-susah lagi nyarinya. Iya, itu. Jack, lu udah lihat kondisi motor belum? Iya kok, alhamdulillah. Hancur. Oh anjir, jangan bercanda lo. Iya serius. Tapi dompet ATM sama tas gue aman kan? Iya aman kok. Alhamdulillah. Loh, kenapa lu seneng motor lu hancur? Nyawa kita ada di situ, Pel. Duit sama semua kebutuhan hidup lu ada di situ. Gimana sih? Terus gimana nih? Ya udah, minta tolong Nadia aja besok buat nganterin kita ke kontrakan. Nadia dari tadi kagak nongol-nongol. Pas lu tidur dia pergi kok. Iya masa mau tinggal di rumah sakit sih goblok. Iya pasti udah balik lah. Udah, mendingan lu pada tidur dah. Iya kok. Nadia kabur. Iya mungkin udah waktunya dia pulang kali. Masa dia mau nginep di rumah sakit? Kan gak mungkin. Iya bener, mendingan gue tidur. Kok Nadia nggak muncul-muncul sih? Iya. Ya udah deh, jalan kaki aja dulu. Lu yakin kok? Iya gue yakin. Kita ke arah mana ya? Ya ambil kanan aja kok. Lebih diridoi itu. Mereka mencari Nadia ke seluruh kota. Tanpa alamat, tanpa jejak, tanpa jawaban. Setiap rumah sakit didatangi, namanya tak pernah tercatat. Seolah Nadia memang tak ingin ditemukan. Di titik itu, Koko paham. Ia tidak ditinggalkan karena tersesat, melainkan karena sengaja dilepas. Saat ia terbaring lemah di rumah sakit, Nadia memilih pergi tanpa satupun penjelasan. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan daripada sadar bahwa seseorang yang pernah berjanji menemani pergi tepat saat kita paling membutuhkan. Kadang, yang tersisa bukan lagi harapan, melainkan luka yang harus dipeluk sendirian. Aku harus jujur sekarang. Aku jatuh cinta sama kamu. Bukan kagum, bukan suka, tapi benar-benar jatuh cinta. Tapi kamu datang ke hidup aku terlalu terlambat. Kok, bulan depan nanti aku akan menikah. Bukan karena aku ingin, tapi karena semuanya sudah diputuskan jauh sebelum aku kenal kamu. Andai kamu datang sedikit lebih cepat, mungkin semuanya beda. Aku gak minta kamu tunggu. Aku gak minta kamu rebut aku. Aku cuma mau kamu tahu satu hal terakhir. Koko, kamu adalah pilihan yang tidak pernah bisa aku pilih. Maaf, perasaan kamu harus berakhir begini. Selamat tinggal, Ko. Gua ngerti. Sekarang kenapa lu takut buka? Siapa sih yang kuat baca kata-kata terakhir dari orang yang kita sayang? Bre, denger ya. Lu sampai sini bukan karena gagal, bro. Lu sampai sini karena lu berani nyoba. Iya, kalau cowok lain mungkin udah nyerah. Nah lu, keliling kota nyari alamat cuman pakai feeling. Ya gila, tapi lu keren, bro. Gua telat, Pel. Asal lu tahu aja ya. Ya hidup emang gak nunggu kita siap. Tapi itu bukan alasan buat lu berhenti, bro. Cinta terlambat itu bukan akhir dunia, bre. Lu harus kuat. Kalau sakit nangis aja, bro. Kalau capek ya istirahat. Tapi jangan nyalahin diri sendiri. Selamat tahun baru, bro. Ya siapa tahu hati baru juga. Iya bener. Dan kalau kagak ada yang baru ya udah, kita beliin aja yang bekas. Yang penting masih layak pakai.